Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal sampling. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu sampling. Sampling adalah suatu pack atau data yang diinstalkan ke keyboard. Dan data itu biasanya isinya adalah voice yang tidak ada di bawaan keyboard. Contoh kayak kendang dangdut itu kan kalau untuk dari pabrikan Yamaha-nya kan itu dia nggak ada kendang dangdut kan, kayak apalagi itu suling bambu yang benar-benar suaranya kayak suling beneran. Nah itu kan nggak ada di sini kecuali kalau kita mau ngedit. Nah, maka dari itulah dibuat yang namanya sampling. Nah, sampling itu terbagi ada dua jenis, yaitu sampling eksternal dan sampling internal. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah tutorial cara install sampling internal. Karena kalau eksternal sejujurnya saya juga tidak paham, dan karena saya sendiri juga belum pernah untuk pakai yang namanya sampling eksternal. Karena sampling eksternal itu dia memakai laptop sebagai sebagai prosesornya. Jadi keyboardnya ini hanya untuk loading style yang sudah support sampling. Nah nanti samplingnya itu di loadnya di laptop pakai kabel MIDI, dan itu benar-benar sangat rumit. Jadi yang saya bahas kali ini adalah sampling internal. Nah bagaimana caranya? Simak baik video ini. Oke, di sini saya ada Yamaha PSRS 670 ini ya. Ini 670. Dan ini installannya masih kosong. Ini saya tekan, ini saya cek voice-nya ya di user. Nah, coba kita gedekan dulu, kita besarkan. Iya, kosong kan, masih kosong. Nah, kan masih kosong karena ini belum ada samplingnya. Jadi pertama-tama kita install dulu. Yang pertama adalah sediakan sebuah flash disk. Kalau bisa flash disknya yang bagus ya, karena kalau flash disknya yang kurang bagus takutnya nanti datanya rusak dan datanya nggak bisa diinstal. Oke. Setelah PPI-nya sudah disimpan di sini, kita masukkan ke slot USB sini, slot belakang ini. Oke. Setelah itu kita tekan tombol function, lalu kita tap pakai tombol tab ini ya. Nah ini. Nah tombol ini kita pakai tab, tombol tab, lalu pilih yang pack installation. Oke, maaf saya perjelas lagi. Nah oke, setelah itu kita enter, lalu kita cari tempat kita menyimpan file sampling tersebut, bisa berupa PPI atau CPI. Di sini saya menggunakan CPI. Saya install yang ini. Nah ini pack yang saya punya ya. Lalu kita tekan enter. Setelah itu kita tekan install yang tombol ini ya, tombol nomor 6. Oke, akan keluar tulisan seperti ini. Kita tekan nomor 7, kita tekan OK, kita tekan OK lagi. Nah, dan sekarang sedang proses penginstalan. Untuk 670 ini untuk besar data samplingnya adalah 30 MB.
hanya sampai 30 MB, dan kemungkinan untuk installnya juga agak lama. Nanti saya cut terlebih dahulu, setelah itu kita sambung lagi. Oke, tetap di video. Oke, sedikit lagi sudah akan selesai penginstalannya. Nah, kalau loading installnya sudah selesai, akan keluar bacaan seperti ini. Kita tekan saja tombol bawah nomor 7. Nanti keyboardnya akan restart sendiri. Jangan takut karena dia akan meload samplingnya ini. Nah, oke, udah. Sekarang kita cek di bagian voice-nya. Kita geser ke user. Nah, ini udah ada expansionnya. Nah, yang dimaksud sampling adalah voice yang berasal dari luar keyboard ini atau dari luar pabrikan ya. Kalau internal bawaan pabrikan kayak ini. Tuh, ini piano nih. Ya kan? Kayak piano, terus organ, terus ada apa lagi nih, gitar, ada akordeon, string dan lain-lain. Itu semua merupakan voice bawaan dari pabrikan keyboard itu sendiri. Nah, sedangkan sampling adalah sebuah pack atau data yang dimasukkan, yang dibuat dari luar, atau dan itu biasanya direkam dari alat musik aslinya. Direkam dari suara alat musik aslinya, kemudian diolah di komputer dan di set hingga jadilah satu pack data yang namanya adalah sampling. Nah, jadi seperti inilah sampling. Seperti ini sampling ya, ini user. Ini ada beberapa, saya contohkan. Ini sampling suara drum. Ya. Oke, ini suara drum, dan untuk kendangnya ya, ini contoh suara kendang, sampling kendang ya. Nah, ini untuk sampling kendang. Untuk suara bass juga ada. Ini suara bass. Seperti itu. Jadi suara yang dihasilkan pun lebih real dan persis seperti suara alat musik aslinya. Dan nanti di lain video, di video berikutnya saya akan menjelaskan apa itu sampling bijian dan apa itu sampling loop. Itu nanti ada di video berikutnya. Dan saya juga akan membuat video tentang dasar-dasar cara membuat style untuk di keyboard 670. Itu nanti di lain video ya. Oke, sekian dari saya tutorial ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf karena saya juga masih pemula dan saya juga bukan player. Saya juga semua masih belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di komen ya. Terima kasih.